Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Hizbullah Singosari yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah dan menjadikan Allah berkenan menurunkan rahmat, fuyudat, dan juga ampunan-ampunan yang banyak bagi kita semua. Allahumma amin. Malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyitu Minal A'mal, yang artinya kurang lebih ketentuan dari harapan-harapan sebagai orang hidup atau kita tentang apakah mayit itu dapat menerima kiriman amal-amal dari orang yang hidup. Jadi ini terkait kitab ini membahas kondisi keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Apakah mereka kalau kita kirimi surat Al-Fatihah atau juga bacaan surat Yasin atau yang lain-lain, doa-doa, apakah sampai kepada mereka? Ini pentingnya kitab yang dikarang oleh guru saya Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sangat relevan, sangat cocok dengan amalia kita warga Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan dengan membaca kitab ini kita semakin yakin dengan amalan kita, bahwa amalan kita ini ada dasarnya, ada dalilnya. Kadang-kadang di antara kita atau di antara awam kita itu diajak tahlilan ya berangkat tahlil, ada maulid ya berangkat maulid, ya memang senang ya. Atau amalan-amalan yang lain. Tapi sebagian dari kita tidak tahu kenapa sih kita diperintahkan atau diajari untuk baca tahlil bagi mayit kita. Kenapa sih kita harus merayakan perayaan Maulid Nabi? Insyaallah, nah ini sudah dekat ya, bulan depan ini ya, bulan depan kita sudah perayaan Maulid Nabi. Nah, kitab kecil ini membahas tema-tema semacam itu, dalil-dalil yang terkait dengan amalia yang sudah biasa dilakukan oleh warga Ahlussunnah wal Jamaah di kampung-kampung, ya dah, di masjid-masjid, di beberapa tempat. Begitu kurang lebih. Di kitab luar biasa, sangat membantu. Baik. Nah, di dalam pembahasan terdahulu, di dalam kitab ini Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki menerangkan tentang masalah satu ayat, yaitu wa allaisa lil insan illa ma sa'a, yang arti secara tekstual letterlek wa an, dan tidaklah laisa lil insan, tidaklah bagi seseorang itu illa ma sa'a, kecuali mendapatkan apa yang dia kerjakan. Ayat ini dipergunakan oleh orang-orang Wahabi Salafi untuk menyerang amalia Ahlussunnah wal Jamaah. Kata mereka begini, ini kan ayat jelas bahwa orang itu mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dikerjakan. Selesai. Misalnya seorang yang hidup, saya beri nama Salim misalnya. Salim ini dalam hidupnya dia mengumpulkan pundi-pundi 100.000 dari pahala. Kemudian meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah Salim masih bisa mendapatkan tambahan pundi-pundi pahala? Sebagaimana keyakinan warga Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kalau kita yang hidup mengirim ya, paket lah gitu ya, paket apa? Pahala kepada Salim tadi, sehingga pahala yang dia kumpulkan ini lebih dari 100.000. Kalau yang membacakan atau mengirim pahala itu banyak orang, bahkan bisa sampai 1 juta ini. Ya, itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Atau memang Salim ini sudah begitu meninggal dunia, ya sudah, sanggulnya cuma 100.000. Maka orang-orang Salafi
atau orang-orang Wahabi berdalil dengan ayat ini, wa alaisa lil insan, tidaklah bagi seseorang itu illa ma sa'a, kecuali mendapatkan pahala apa yang telah dilakukan. Keyakinan mereka bahwa salim ya sudah pulang ke alam kubur dengan membawa pahala berapa? 100.000, tidak bisa bertambah. Itu keyakinan orang-orang Wahabi Salafi. Kalau kita gimana? Kalau kita enggak, banyak yang dulu diterangkan di awal-awal, antara lain bahwa ayat ini berlaku bagi kaumnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa saja. Ya, karena ayat ini turunnya ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Setelah itu selesai. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dengan syariat tersendiri, yaitu masih dapat menerima kiriman pahala bagi mayit ya, dari orang yang hidup. Nah, itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ayat ini adalah ayat cerita dulu di zaman Nabi Ibrahim dan di zaman Nabi Musa, itu bahwa orang kalau melakukan sesuatu amalan, dia hanya sesuai dengan apa yang dikerjakan saja, tidak bisa mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang masih hidup. Nah, itu umatnya siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Baik, sekarang ini ada tambahan tahlilun nafisun li syarihil aqidati thahawiyah. Tahlilun, keterangan nafisun yang baik, li syarihil aqidati thahawiyah, bagi pensyarah atau penerang syarah bagi akidah thahawiyah. Saya lanjutkan. Zakar Syekh Ibnu Abil Izzi fi syarhil aqidati thahawiyah, disebutkanlah oleh Syekh Ibnu Abil Izzi di dalam syarah kitab Aqidah Thahawiyah, mas'alata intifa'il mayyit bi amali ghairihi, masalah atau bab tentang pengambilan manfaat oleh mayit atau mayit mengambil manfaat bi amali ghairihi, dengan amalan orang lain, maksudnya amalan yang masih hidup. Jadi mayit itu menurut Syekh Ibnu Abil Izzi bisa mengambil manfaat dari amalan orang yang hidup. Mimmalam yatasabbabu fihi, dari apa yang mayit itu tidak pernah mengajarkannya atau mengamalkannya. Warajjaha bil qauli bihi wa dzakara al adillata minal kitabi was sunnah wal ijma'i wal qiyas alaihi. Bahkan Syekh Abil Izzi ini mengambil pendapat dan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis, dan juga ijma' para ulama dan qiyas atas masalah tersebut. Maqala fil jawabi, kemudian beliau menerangkan di dalam jawaban pertanyaan tadi, anil ayat, dari ayat alladzi yatamassaku bidhahiriha almani'un, yang sebagian kelompok almani'un mengatakan, almani itu yang melarang ya, melarang seseorang mengirim pahala bagi mayit, yaitu kalangan orang-orang Wahabi Salafi kalau sekarang ya, itu apa, ditolak atau dijawab allati yatamassaku bidhahiriha, karena orang-orang mereka ini, orang-orang Wahabi Salafi ini mengamalkan dengan zahirnya ayat ini saja, tekstual ya, hanya zahirnya ayat. Bagaimana jawabannya? Wal jawabu amma stadallu bihi min qouli ta'ala, adapun jawaban terhadap apa yang mereka orang-orang yang mengingkarinya itu istadallu, berdalil bihi dengan ayat ini, min qouli ta'ala, dari firman Allah SWT, wa allaisa lil insan illa ma sa'a, tidaklah bagi seorang itu kecuali amalan atau pahala dari amalan yang dia kerjakan saja. Qad ajabal ulama bi ajwibatin, para ulama sudah menjawab bi ajwibatin dengan banyak jawaban ya, bukan cuma satu jawaban bagi orang-orang Wahabi Salafi ini ya. Asahuha, yang paling baik, yang paling sahih, jawabani, ada dua jawaban yang paling sahih ya, paling baik. Pertama, ahaduhuma, yang pertama, annal insan, bahwasanya manusia itu
bisa'ihi, dengan upayanya atau amalannya itu, wa husni usratihi, dan kebaikan cara dia bergaul atau dia mempunyai pergaulan yang baik, disenangi orang begitu ya. Iktasaba asdiqa, maka dengan amalan yang baik serta tata cara bergaul yang baik itu iktasabal asdiqa, sama halnya dia ini mencari kawan baik, mencari kawan setia. Wa auladal aulad, dan melahirkan anak-anak yang birrul walidain atau yang baik-baik. Jadi orang baik kalau pergaulannya baik akan mendapatkan apa? Kawan-kawan yang baik. Yang kawan-kawan baik itu suka sedekah, ya. Di dalam bab ini adalah sedekah, amal kebaikan atau doa-doa. Atau juga melahirkan anak-anak yang birrul walidain, orang anak-anak yang solihah. Wa nakahal azwaj, dan orang-orang yang baik itu menikahi istri. Ya, azwaj, ya setiap orang punya istri. Yang istri itu kan orang lain asalnya. Maka tatkala suaminya meninggal dunia, istrinya yang mencintai suaminya akan mendoakan suaminya. Begitu. Kalau tadi itu melahirkan anak-anak, maka anak-anaknya akan mendoakan orang tuanya, gitu. Wa asdal khair, dan juga orang-orang yang berperilaku baik itu asdal khair akan menyodorkan kebaikan-kebaikan. Wa tawaddada ilan nas, dan juga menyampaikan rasa cintanya kepada orang lain di dalam pergaulan. Fatarahamu alaihi, maka tatkala orang yang baik itu meninggal dunia, tarahamu, orang-orang yang tadi menjadi senang dengan keberadaan orang ini, tarahamu, merasa rahmat, merasa sayang. Wa du'u lahu, kemudian berdoa bagi orang tersebut kalau sudah menjadi mayit, ya. Wa ahdau lahu thawabat ta'at, dan menghadiahkan pahala ketaatan. Seperti kita misalnya, kita ini kan punya kawan yang sudah meninggal dunia, ya. Kawan itu macam-macam ya. Kawan di masjid, juga orang tua, keluarga. Maka kita sering mengadakan tahlilan, haul, kan begitu kan? Gunanya apa? Kita menghadiahkan pahala kepada mereka dari amalan-amalan kita perbuat, entah sedekah, entah bacaan-bacaan. Kenapa? Karena mayat tadi itu sudah berbaik hati kepada kita, maka kita mengingat mereka. Ya, beda kalau mayat itu nakal, sudah nakal. Kata orang Jawa nyumpeki katanya ya. Wis nakal nyumpeki. Kita mau doa ini mikir-mikir dulu. Ya, itu pun kadang-kadang kita masih tarahamu. Kalau kita kenal, ya kasihan gak ada yang doakan, saja yang mendoakan, kan begitu. Ya, itu jiwa kita. Karena apa? Jiwa kita adalah jiwa yang baik. Kemudian fakana dzalika atharu sa'ihi, maka rahmatnya orang-orang yang mendoakan mayit itu, sayangnya orang-orang, pedulinya orang-orang, merasa kasihannya orang-orang terhadap mayit itu, sesungguhnya apa? Atharu sa'ihi, itu bekas atau akibat dari sa'ihi, perilaku tatkala si mayit masih hidup. Karena perilakunya menyenangkan, maka diingat oleh semua orang. Ya, maka saya katakan, kalau orang itu nakal, penjahat dia, maka dia akan diingat oleh orang kejahatannya. Sebaliknya kalau orang itu baik, maka akan diingat orang yaitu kebaikannya. Lah orang yang kebaikannya itu selalu diingat, maka yang mengingat tidak akan segan-segan untuk mengirim doa atau hadiah pahala. Itu lumrah kan? Ya, kita bertetangga saja, entah itu ada selamatan atau megengan misalnya ya. Megengan itu kalau sudah malam dekat-dekat Ramadan gitu ya. Kadang kita ini tiba-tiba, ayo bikin selamatan, kirim-kirim makanan-makanan kepada tetangga-tetangga tanpa diminta loh gitu. Karena kita sadar, wah ini saya perlu barokah ini, ingin dapat pahala sedekah, akhirnya kirim-kirim, kan begitu. Kenapa? Ya itulah perbuatan baik kita kepada masyarakat. Maka orang yang senang mengirim sedekah kepada tetangga-tetangganya akan diingat. Lah mengirim
sedekah pada tetangganya ini namanya sa'yun. Dalam bahasa Al-Qur'an di sa'ihi, ya. Ini apa? Perbuatan baiknya. Maka oleh tetangga diingat. Kalau dia mati, maka tetangganya mendoakan. Berkat apa? Karena orangnya aktif mengirim apa tadi? Kiriman-kiriman, berkatan-berkatan itu ya. Itulah, apalagi orang kita, orang Indonesia ini luar biasa ya. Kita ada mantenan, dapat berkat. Di samping dapat makan, dapat berkat. Kemudian mendoakan. Ada kematian, demikian juga. Ya dah. Ada tahlilan ke-7, kita dapat berkat. Kan gitu kan? Nah, terus, ya pasti kalau orang yang sudah pernah mendapatkan berkat dari keluarga mayit, suatu saat, kan gitu ya, suatu saat ada orang meninggal dunia, maka dia ingat, oh iya, fulan dulu ngasih berkat aku, sekarang dia meninggal dunia, aku kasih Fatihah. Begitu. Itulah sa'yun nas, upaya seseorang. Jadi upaya seseorang itu bukan berarti cuma sholat, ya, mengaji, ya, ibadah-ibadah semacam itu ya, bukan. Tapi termasuk juga cara seseorang berinteraksi dengan masyarakat sehingga dicintai oleh masyarakat. Suatu saat masyarakat ini mengingat dia tatkala orang tersebut meninggal dunia. Baik. Bal tuhulul muslim ma'a jumlatil muslimin. Bahkan tuhulul muslim, seorang muslim masuk Islam. Seorang yang masuk Islam itu ma'a jumlatil muslimin, bersama dengan sejumlah orang-orang muslim, ya kayak kita ini ya. Saya masuk Islam kemudian kenal dengan panjenengan semua orang-orang masjid, ya dah. Fi abdil Islam, dalam urusan keislaman secara menyeluruh, min a'dhamil asbab fi wusuli naf'i kullin minal muslimin ila sahibihi, itu juga termasuk min a'dhamil asbab, dari paling besar-besarnya sebab di dalam apa wusuli naf'i kullin, mendapatkanlah setiap orang itu naf'un, manfaat minal muslimina, dari kalangan umat Islam. Gini, seperti kita kalau sholat, maka kita di dalam sholat itu kan baca tahiyatul akhir ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu doa yang luar biasa. Assalamu alayna, salam yaitu kesejahteraan, alayna, mudah-mudahan tercurah bagi kita, wa ala ibadillahis sholihin, dan juga bagi hamba-hamba yang soleh, yaitu umat Islam. Jadi lantaran seseorang masuk Islam itu sudah mengikat kebaikan. Walaupun orangnya nakal, dalam artian orang ini nakal perilakunya, bukan kafir loh ya. Dia muslim tapi nakal. Ya jahat barangkali begitu, tapi dia muslim. Itu pun masih dapat salam dari setiap umat Islam, ya dah. Dan salam itu adalah doa. Ini rahmah. Orang mendoakan orang lain karena rahmah. Padahal di dalam tahiyat itu setiap orang yang sholat pasti berdoa semacam demikian. Ini akibat apa? Sebabnya, sebab orang atau seseorang masuk Islam. Ini ikatan yang paling baik, paling besar sebabnya. Tapi ikatan-ikatan yang lain, karena ada seseorang ahli sedekah, seseorang cara muasyarahnya itu baik, dia tidak sedekah tapi paling senang bantu tetangganya. Kalau ibu-ibu misalnya ada tetangga yang kepaten gitu ya, dia meninggal dunia, nyinoman misalnya, tidak bisa nyumbang apa uang tapi nyumbang tenaga, ikut masak kan gitu ya. Masalah bukan jawab baik sekali. Yang mengikat kita apa? Ya Islam. Tatkala orang yang ahli sinoman, mungkin orang yang masjid tetangganya masak, tatkala orang tersebut meninggal dunia, maka tetangga yang pernah dimasakkan akan mendoakan orang tersebut. Ini termasuk sa'yuhu, apa ya, upaya seseorang untuk menarik hati sesamanya, sehingga tatkala dirinya meninggal dunia akan dikirimi pahala bagi orang tersebut. Itu kurang lebih ya. Baik, fi hayatihi wa ba'da mamatihi, itu kebaikan di dalam keislaman itu ada tatkala orang masih hidup. Ya, hubungan kita di masjid ini kan yang menyatukan kita kan karena keislaman, ya dah. Karena Islam kita bisa menyatukan kita berbuat baik,
misalnya kita dengar, oh ada jamaah masjid meninggal dunia, diumumkan. Kalau kita tidak bisa nyelawat, paling tidak kita baca Fatihah dari rumah, kan gitu kan? Ya, kenapa? Oh jamaah masjid. Ya mengikat kita apa? Ya Islam. Ya, itu. Tak mungkin dong. Oh jamaah masjid, kita tanya, dia muslim apa kafir? Wah namanya jamaah masjid pasti muslim, kan begitu, ya dah. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Wa da'watul muslimin tuhitu min waraihim, dan doanya orang Islam itu tuhitu akan meliputi min waraihim, terhadap dari belakang orang-orang Islam, maksudnya mengikuti lah ya. Silih berganti ya, doanya orang Islam itu silih berganti bagi orang yang baik, yaitu yang meninggal dunia karena dia sebagai salah satu dari anggota orang Islam atau kaum muslimin. Yuwaddihuhu, dan dijelaskannya annallahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ja'alal iman sababan lintifai sahibihi, menjadikan iman seseorang itu sababan, menjadi sebab lintifai sahibihi, dalam pemanfaatan sahibihi, pemiliknya, bidakwa ikhwanihi, yaitu pemilik iman maksudnya, bidakwa ikhwanihi, dengan doa ikhwannya, saudara-saudaranya minal muslimin, wasa'ihim, dan upaya mereka. Fa idza atabi faqad sa'a fi sababil ladzi yusilu ilai dzalik, apabila telah datang masalah tersebut, sungguh sa'yunnya atau upayanya fi sabab, dalam mencari sebab, alladzi yusilu ilaihi dzalika, yang bisa menyampaikan sesuatu kepadanya. Maksudnya begini, maksudnya Allah SWT sudah menjadikan iman seseorang itu menjadi sebab orang lain yang sama-sama beriman ya, itu akan mendoakan diri orang yang beriman tadi. Kenapa? Karena orang beriman tadi menyatakan iman atau Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah mengikat kepada suatu komunitas, yang komunitas ini, komunitas muslim, senengannya mendoakan orang lain atau berbuat baik kepada orang lain. Itu sebabnya di situ menurut siapa? Imam Ibnu Abil Izzi. Wathani, yang kedua, wa huwa aqwa minhu, yang paling kuat minhu dari hal ini, annal Quran, bahwasanya Al-Quran lam yanfintifa ar-rajuli bisa'i ghairihi, tidak menafikan, tidak mentiadakan atau mencegah intifa ar-rajuli, pemanfaat atau pemberian manfaat seseorang atau pengambilan manfaat seseorang, bisa ghairihi, dengan upaya orang lain. Ayat tadi, wa alaisa, tidaklah, wa alaisa, tidaklah, lil insan, bagi seseorang itu, illa masa, kecuali apa yang ia kerjakan. Itu bukan berarti menafikan orang lain mengirim pahala, tidak. Jadi begini, gambarannya begini, orang bekerja di suatu pabrik, maka dikatakan orang yang bekerja di pabrik A akan mendapatkan honornya sesuai dengan tingkatan dia di mana duduk jabatannya. Misalnya dia seorang direktur, misalnya direktur sebuah pabrik, lah dapat dapat gajinya itu sebut 7 juta setiap bulan ya. Maka keterangan ini mengatakan tidaklah si direktur itu mendapatkan gaji 7 juta kecuali sesuai dengan apa yang dikerjakan. Andai kata dia turun pangkat karena bolosan, dijadikan misalnya tukang kebun, tidak mungkin dia mendapatkan berapa? 7 juta. Tapi karena dia aktif dan dia mempertahankan prestasinya di situ sebagai seorang direktur, maka dia mendapatkan gaji 7 juta. Pertanyaannya begini, bolehkah si direktur ini tatkala di rumah kemudian mendapatkan hadiah dari tetangganya uang 10 juta? Boleh apa tidak boleh? Ya boleh, nggak ada larangan dari pabrik. Kecuali pabrik itu mengatakan begini,
direktur yang bekerja di pabrikku tidak boleh menerima hadiah dari manapun kecuali yang datang dari pabrik sebanyak 7 juta. Andai kata direktur ini menerima sumbangan, akan kami penjara misalnya, itu lain. Jadinya lah lain. Ini enggak. Pabrik hanya memberikan peraturan bahwa direktur yang bekerja di pabrik itu dalam 1 bulan sesuai dengan tingkat pekerjaannya atau statusnya akan mendapatkan gaji berapa? 7 juta. Sekarang gimana kalau direkturnya ini mempunyai orang tuanya kaya misalnya ya, orang tuanya meninggal dunia, akhirnya dapat warisan, kadang-kadang warisannya bisa sampai 500 juta, ya dah. Sedangkan dia dapat dari pabrik cuma 7 juta. Boleh enggak direktur ini mendapatkan hadiah atau harta dari orang lain, termasuk ayahnya, keluarganya meninggal dunia? Ya sangat boleh. Jelas ya? Jadi ayat ini enggak ada penafian, enggak ada pelarangan dari Allah. Tidak boleh seseorang misalnya ya, tidak ada begini, tidak boleh seseorang itu menerima kiriman pahala dari orang lain, enggak boleh, enggak begitu ayatnya. Ayatnya hanya mengatakan bahwa setiap orang akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan. Jelas? Nah, kita sebagai orang-orang yang senang mengirim doa, ibarat kita ini ayahnya direktur tadi, kita mempunyai anak, kemudian kita berikan hadiah. Kalau ada seorang ibu memasakkan anaknya yang jadi direktur, kan boleh-boleh saja. Tetangganya senang karena direkturnya baik hati, kemudian diundang, diajak makan, dikasih uang, kan boleh-boleh saja. Atau direkturnya tersebut ternyata orangnya juga pandai baca Al-Quran, kita undang, kita suruh baca Al-Quran, kemudian kita kasih uang saku, kan boleh, lepas dari urusan dengan pabriknya. Kurang lebih begitulah gambarannya. Wa innama, tetapi di dalam ayat itu nafa mencegah milku kepemilikannya li ghairi sa'ihi, dari apa yang dia tidak kerjakan. Begini misalnya, ada seorang mayit waktu hidup dia tidak dia tidak sedekah 3 juta rupiah misalnya, dia tidak sedekah. Yang sedekah adiknya, dia enggak sedekah. Apakah boleh si mayit itu apabila ditanya oleh malaikat, pahalamu berapa? Kemudian si mayit mengklaim, aku punya pahala itu 3 juta. Dari mana itu? Adikku yang bersedekah. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa kan? Sama dengan pekerjaan tadi itu. Ada direktur dan wakil direktur. Direkturnya dapat 7 juta, wakil direktur dapat berapa? 5 juta. Bisa enggak seorang direktur mengklaim, gajimu berapa? 7 juta plus 5 juta. Berapa itu 7 juta sama 5 juta ini? 12 juta ya. Gajiku 12 juta. Mana itu? Yang satu itu miliknya wakilku. Bisa gak diambil? Ya gak bisa. Ya dah. Karena itu gajinya wakilnya, wakil direktur. Kecuali kalau wakil direktur menghadiahkan baru bisa. Kalau nggak dihadiahkan ya nggak bisa. Sama dengan kita. Kita ini punya amalan banyak. Kalau kita pelit kepada mayit, kita tidak mau menghadiahkan, ya nggak dapat apa-apa mayitnya. Tapi kalau kita berbaik hati, kita hadiahkan Fatihah untuk mayit, maka mayit itu akan mendapatkan hadiah. Kalau tadi si adik yang sedekah 3 juta atas nama kakaknya, maka kakaknya mendapatkan pahala sebanyak 3 juta. Begitu ya. Tapi kalau diam-diam mengklaim itu tidak bisa. Itu arti ayat tersebut. Wa bainal amrayni minal farqi ma la yakhfa. Maka di antara 2 perkara tadi itu, artinya dihadiahkan dan mengklaim, itu adalah perkara yang sudah tidak asing, la yakhfa, tidak bingung kita jelas. Ya dah. Sama dengan tadi, kalau misalnya seorang direktur mendapat gaji 7 juta, ya itu haknya. Ya. Sedangkan wakil direktur dapat intensif berapa? 5 juta, ya itu haknya, kan gitu. Adapun untuk sumber lain itu masih bisa didapat dari mana-mana, termasuk kiriman orang lain yang bernama hadiah. Demikian juga terhadap si mayit, gambarnya seperti itu. Wa akhbara ta'ala annahu la yamliku illa sa'yahu. Allah SWT menghabarkan bahwasanya seseorang itu tidak akan memiliki kecuali apa yang
kerjakannya, tidak bisa diklaim, ya. Seperti tadi sedekah 3 juta, yang sedekah adiknya, kakaknya nggak sedekah kok mau mengklaim, nggak bisa, kan gitu ya. Baik. Wa amma sa'yu ghairihi fahuwa milkun lisa'ihi, adapun amalan orang lain itu adalah milik pelakunya. Fa in syaa, apabila ingin an yubdilahu li ghairi, untuk dihadiahkan kepada orang lain, yaitu hadiah. Kalau tidak mau, wa in syaa, kalau enggak mau, ayyubkihi li nafsihi, ya menjadi miliknya sendiri. Saya bekerja atau saya mencari uang, saya dapat uang 5 juta. Kalau mau saya sedekahkan kepada orang lain, ya sudah saya sedekahkan. Kalau enggak mau, jadi milik saya. Ya dah. Misalnya tadi itu Salim, saya hadiah kepada Salim. Salim, saya hadiah kepada kamu uang 5 juta. Berarti uang 5 juta itu pindah kepemilikannya, sudah bukan pemilik saya lagi, ya dah. Karena sudah saya hadiahkan. Tapi kalau saya tidak mau, ya sudah, uang saya bekerja kok, ya sudah untuk milik saya. Tergantung sayanya. Salim tidak bisa mengklaim, uangmu berapa, Lem? Uang saya 5 juta, mana itu? Masa 2 orang itu nggak bisa. Kecuali kalau sudah saya hadiahkan, ya, ini hadiah, baru dia mengatakan, uangmu berapa, Lem? Uang saya 5 juta. Begitulah mayit, ya. Kalau kita sudah menghadiahkan, maka dia bisa mengklaim di hadapan malaikat, ya, bahwa dia mempunyai simpanan begini-begini dan begitu, karena apa? Kiriman orang lain. Wa qaulu ta'ala, Allah taziru waziratu wizra ukhra, tidaklah seseorang itu mendapatkan dosanya dari dosa yang dilakukan oleh orang lain. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a, dan tidaklah seseorang itu kecuali mendapatkan apa yang dia kerjakan. Ayatani, ini 2 ayat muhkamatani yang sudah jelas, taqtadiyani adlur rabbi ta'ala, yaitu menerangkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu tidak bisa menanggung dosanya orang lain. Ya, saya tidak mencuri, saya punya kawan mencuri. Apakah kalau kawan saya mencuri, saya kemudian dihukum juga potong tangan? Ya enggak lah. Apakah saya berdosa? Ya enggak. Saya enggak ikut-ikut mencuri kok. Begitu ya dah. Ini ayat ini dikatakan begitu. Kamu enggak mencuri, ya sudah, kamu enggak mencuri, enggak dapat dosa. Temanmu mencuri, temanmu dapat dosa. Itu begitu. Demikian juga tatkala saya sholat, saya dapat pahalanya sholat. Teman saya enggak sholat, apakah dia mendapatkan pahala dari saya? Ya enggak lah. Dia enggak sholat, ya sudah, enggak dapat pahala. Saya sholat, ya saya dapat pahala. Itu ayat ini, ya dah. Tapi beda dengan urusan kirim pahala, kirim doa. Jelas? Baik. Fal aula, yang pertama, taqtadi annahu la yu'aqabu ahadan bi jarmi ghairihi. Pertama, menerangkan bahwasanya seseorang itu tidak akan disiksa dengan kejahatan orang lain. Fala yu'akhadahu bi jarirati ghairihi, dan juga tidak diancam atau disiksa dengan kejahatan lainnya atau orang lain. Kama yaf'aluhu, sebagaimana yang dikerjakan oleh mulukud dunya, oleh raja-raja penguasa dunia. Maksudnya begini, raja yang adil, raja dunia, penguasa yang adil itu tidak akan menghukum orang yang baik, karena orang baik tidak bersalah, tapi dia akan menghukum penjahat, kan begitu ya. Ini raja yang adil. Wa tsaniyatu, yang kedua, taqtadi annahu la yuflihu illa bi amalihi. Keterangan yang kedua bahwasanya ayat ini menerangkan tidaklah berhasil seseorang itu kecuali dengan amalan ibadahnya yang banyak. Kalau seseorang ingin berhasil di akhirat, maka hendaklah dia berbuat amal ibadah yang banyak. Itu maksudnya demikian. Yang qati utamahu min najatihi bi amali abaihi wa salafi wa masyaikhihi. Ini untuk memutuskan seseorang berandai-andai. Misalnya saya ini males sholat, tapi ayah saya rajin sholat, kakek saya rajin sholat. Kemudian saya berandai-andai, saya sholatnya juga kadang sholat, kadang enggak. Kemudian ditanya, kamu sholatnya gimana? Alhamdulillah, ayahku ahli sholat, kakekku ahli sholat, semua turunanku di atas sana ahli sholat. Lah kamu, itu masalahnya, saya juga jarang sholat. Terus kamu, ya sudahlah, cukup ayah saja. Enggak begitu, ya. Maka dipotong dengan ayat ini. Kamu yang enggak mau sholat ini enggak bakalan dapat pahala ayahmu, enggak.
Kalau kamu nggak sholat ya neraka tempatmu, begitu kurang lebih ya. Ini ayat tersebut. Kama ali ashabut tama'i al-kadzib, ini sebagaimana diibaratkan orang yang tamak tapi bohong. Ya tadi itu, ingin pahala banyak dia males, tapi dia bangga dengan amalannya, orang-orang tuanya, kakek-kakeknya, bangga dengan keturunan-keturunannya, padahal dianya males, maka tidak dapat apa-apa. Wa huwa subhanahu lam yaqul la yantafi'u illa bima sa'a. Allah SWT tidak mengatakan, tidak berfirman la yantafi'u, tidak bisa mengambil manfaat illa bima sa'a, kecuali dengan apa yang dilakukannya, tapi tidak mendapatkan. Kalau memanfaatkan dengan mendapatkan kan beda, ya. Saya bekerja mendapatkan gaji 7 juta, tapi kalau memanfaatkan itu beda. Adik saya atau wakil saya, wakil direktur, dia punya uang atau gaji 5 juta. Saya nego, ya Mas, gimana kalau gajinya untuk bulan ini saya pergunakan, saya memanfaatkan. Loh kenapa? Saya karena perlu sekali, ya dah. Oh ya enggak apa-apa. Karena enggak apa-apa itu saya memanfaatkan, itu bisa. Tapi memiliki secara langsung enggak bisa, karena sudah ada kepemilikan sendiri. Contoh lagi, kita punya tetangga, kita punya hak rumah, itu kita tidak memiliki apa yang dimiliki tetangga. Rumah itu, kita punya rumah sendiri dengan surat sertifikat sendiri, ya. Demikian juga tetangga kita. Tapi memanfaatkan itu bisa. Misalnya ada hajat kita pinjem, Pak, aku pinjem rumahnya. Oh enggak apa-apa, 2 hari ya, karena saya punya gawe. Oh enggak apa-apa, manfaatkan saja. Kan bisa kan? Itu maksudnya. Tapi kalau ingin memiliki, ya kita harus beli rumah tetangga kita. Kalau memanfaatkan bisa, tapi memiliki belum tentu bisa. Jelas ya? Nah, ayat tadi itu memiliki. Seseorang tidak akan memiliki kecuali amal ibadah yang dilakukan, tapi dia bisa memanfaatkan amal ibadah orang lain bila mana diizini oleh pemiliknya. Jelas? Jelas? Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pengajian pada hari ini babnya sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa kita yakini bahwa apa yang sudah kita laksanakan selama ini ternyata ada dalil yang mendasarinya, sehingga ketika kita kirim doa, kirim Fatihah, kirim apa saja untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kita tidak ragu lagi. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatam lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi a'marina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi afhamina وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في حركاتنا وبارك لنا في سكناتنا يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.